Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul antigen. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Julkardo Lase. Nama teman-teman kelompok saya ada Cindy Indriani, ada Dara Safira, ada Eli Agus Fitri, ada Laura Indah Saragi, ada Maulida Azhara, dan Nurhaliza Alafni. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang akan dijelaskan dan dibacakan oleh teman kami. Baiklah, nama saya Dara Safira, NIM 1701011112. Di sini saya akan menjelaskan pengertian antigen. Antigen adalah zat-zat asing yang pada umumnya merupakan protein yang berkaitan dengan bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh. Antigen bertindak sebagai benda asing atau non-self oleh seekor ternak dan akan merangsang timbulnya antibodi. Antigen merupakan bahan yang berinteraksi dengan produk respon imun yang dirangsang oleh imunogen spesifik seperti antibodi dan TCR atau yang sering disebut dengan T-cell reseptor. Selanjutnya, ada karakteristik antigen. Yang pertama ada antigenitas yang mempunyai kemampuan untuk menginduksi produksi antibodi. Yang kedua ada spesifinitas antigen yang mempunyai kemampuan untuk berikatan dengan antibodi yang sesuai. Yang ketiga ada homogenitas yang mempunyai kemampuan Ag untuk menginduksi respon imun spesifik. Yang keempat ada imunoreaktivitas yang mempunyai kemampuan antigen untuk berikatan dengan AB yang sesuai atau limfosit T yang sudah disentetisasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baiklah, selanjutnya saya Eli Agus Fitri, NIM 1701011086. Di sini ada gambar antigen, di mana salah satu molekul epitopnya mengikat antibodi. Ketika antigen masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan menghasilkan suatu zat untuk menghancurkan antigen tersebut. Zat yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan antigen disebut sebagai antibodi. Antibodi adalah bagian dari sistem imunitas yang berperan sebagai benteng pertahanan untuk melindungi tubuh dari ancaman virus, bakteri, kuman, dan zat-zat penyebab penyakit infeksi. Antibodi akan dihasilkan oleh sistem imunitas sesuai dengan jumlah antigen. Antibodi memiliki bentuk yang menyerupai bentuk antigen yang akan dilawan. Hal ini bertujuan agar antibodi dapat menempel pada antigen dan melawannya. Dengan demikian, antigen tidak berkembang dan tidak menyebabkan infeksi. Epitop adalah area tertentu pada molekul antigenik yang mengikat antibodi. Ikatan ini mengawali respon imun dan dengan demikian menghasilkan penghancuran molekul asing. Selanjutnya klasifikasi antigen. Yang pertama, klasifikasi antigen berdasarkan pada antigenitas atau imunogenitas antigen. 1. Ada hapten, hanya memiliki immunoreactivity, tidak dapat menginduksi respon imun. Hapten yaitu kompleks yang terdiri atas molekul kecil. Bahan kimia ukuran kecil seperti dinitrofenol dapat diikat antibodi. Tetapi bahan tersebut sendiri tidak dapat mengaktifkan sel B atau tidak imunogenik. Hapten merupakan sejumlah molekul kecil yang dapat bereaksi dengan antibodi, namun tidak dapat menginduksi produksi antibodi. Yang kedua, karier, meningkatkan imunogenitas hapten. Kemudian klasifikasi antigen berdasarkan pada aktivasi sel T dalam memicu imunitas humoral. Yang pertama ada thymus dependent Ag atau thymus dependent antigen. Thymus dependent antigen adalah antigen yang bergantung pada sel T, merupakan antigen yang tidak memiliki kapasitas stimulasi langsung sel B dalam produksi antibodi tanpa bantuan sel T. Ini membantu dalam produksi sitokin. Sitokin dapat berupa interferon, interleukin, atau faktor pertumbuhan. Yang kedua, thymus independent Ag atau thymus independent antigen, yaitu memunculkan produksi antibodi oleh limfosit B tanpa keterlibatan limfosit T. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, akan saya lanjutkan. Nama saya Nurhaliza Al-Afni dengan NIM 1701011100. Di sini ada TIAG. TIAG terdiri dari polisakarida polimer, aktivasi poliklonal sel B, resisten terhadap degradasi, pneumonokokal polisakarid, lipopolisakarid, dan flagela. Dan yang kedua ada TDAG, yaitu protein multivalen, protein mikroba, protein non-self atau self yang berubah. Yang ketiga ada conjugate hapten carrier, terdiri dari determinan antigen dan determinan hapten. Di sini ada determinan antigen atau disebut juga dengan epitop, adalah bagian dari antigen yang dapat bereaksi dengan antibodi. Kemudian antigen dapat memiliki salah satu atau lebih epitop. Umumnya antigen memiliki banyak epitop atau multivalen. Baik, saya akan melanjutkan. Nama saya Laura Rintan Indah Saragih dengan NIM 1701011123. Jenis antigen. Yang pertama itu pembagian antigen menurut epitop. Terdapat 4. Yang pertama itu untideterminan univalen, yaitu hanya satu jenis determinan atau epitop pada satu molekul. Yang kedua, undideterminan multivalen, yaitu atau hapten, yaitu hanya satu jenis determinan, tetapi 2 atau lebih determinan tersebut ditemukan pada satu molekul. Yang ketiga, multideterminan univalen, yaitu banyak epitop yang bermacam-macam, tetapi hanya satu dari setiap macamnya, atau kebanyakan protein. Kemudian yang keempat, multideterminan multivalen, yaitu banyak macam determinan dan banyak dari setiap macam pada satu molekul, atau antigen yang berat molekul yang tinggi dan kompleks secara kimiawi, atau kimia kompleks. Kemudian yang kedua, pembagian antigen menurut spesifitas. Terdapat 5. Yang pertama itu heteroantigen, yaitu yang dimiliki oleh banyak spesies. Yang kedua, xenoantigen, yaitu yang hanya dimiliki spesies tertentu. Kemudian yang ketiga, alloantigen atau isoantigen, yaitu yang spesifik untuk individu dalam satu spesies. Yang keempat, antigen organ spesifik, yaitu hanya dimiliki organ tertentu. Kemudian yang kelima, autoantigen, yaitu yang dimiliki alat tubuh sendiri. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Julkadolase, NIM 1701011193. Yang ketiga yaitu pembagian antigen menurut ketergantungan terhadap sel. Ini ada 2 macam, yaitu T-dependent dan T-independent. T-dependent adalah yang memerlukan pengenalan sel T terlebih dahulu untuk dapat menimbulkan respon antibodi. Kebanyakan antigen protein termasuk dalam golongan ini. Kemudian T-independent yang dapat merangsang sel B tanpa bantuan sel T untuk membentuk antibodi. Kebanyakan dari antigen golongan ini berupa molekul besar polimerik yang dipecah dalam tubuh secara perlahan. Misalnya lipopolisakarida, kemudian pikol, kemudian dextran, kemudian levan, dan kemudian flagellin polimerik bakteri. Faktor-faktor yang mempengaruhi antigenitas atau imunogenitas itu determinan antigen atau epitop, kemudian ukuran molekul. Ukuran molekul ini maksudnya semakin besar molekul, semakin imunogenik. Kemudian struktur kimia. Struktur kimiawi ini maksudnya makin kompleks suatu substansi, makin imunogenik. Kemudian sifat fisika atau struktur fisika ini maksudnya yang pertama partikel atau antigen. Partikel artinya antigen yang dapat menempel di sel, lebih imunogenik daripada antigen yang larut atau alamiah. Maksudnya lebih imunogenik daripada antigen larut atau antigen yang lewat sirkulasi darah. Kemudian ada degradabilitas AG atau APC. Ini maksudnya adalah umumnya antigen yang mudah didegradasi oleh imunogenik. Karena jika mudah didegradasi, mudah dikenali oleh APC dan mudah dikenali oleh sel T. Kemudian ada dosis. Dosis di sini maksudnya harus sesuai dosis dengan cara, maksudnya di sini cara pemberian atau dalam hal imunisasi harus sesuai dosis. Jika di bawah atau di atas maka tidak optimal. Kemudian rute, di sini maksudnya ada rute
ikutan IV dan intragastrik, artinya ikutan lebih baik daripada intravena atau oral. Kemudian adjuvan, apa sih itu adjuvan? Adjuvan itu jika menggunakan adjuvan, maka akan meningkatkan respon imun yang terjadi. Kemudian ada faktor genetik. Artinya faktor genetik ini itu respon imun yang ditimbulkan tergantung pada spesies dan gen hospes. Kemudian di sini yang terakhir ada umur. Faktor umur maksudnya di sini semakin muda atau semakin tua, respon imun semakin berkurang. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, saya Mauliza Azhara, NIM 1701011096. Bahan kimia antigen. Yang pertama ada protein. Imunogenik, umumnya multideterminan dan univalen, toksin, mikroba, dan enzim. Yang kedua ada polisakarida. Bersifat imunogenik, bagian permukaan sel mikroorganisme, respon imun dan pembentukan antibodi. Yang ketiga ada lipid, kurang imunogenik, hapten imunogenik bila berikatan dengan carrier protein. Contoh sphingolipid. Yang keempat ada asam nukleat, kurang imunogenik berikatan dengan carrier protein. Contoh DNA pada sel. Selanjutnya reseptor antigen. Yang pertama ada antibodi. AB berikatan dengan AG jaringan, yang artinya antibodi berikatan dengan antigen jaringan. Yang kedua, AB berikatan AB dengan yang bebas DL cairan soluble AG. Yang ketiga, interaksi pada epitop. Yang kedua, TCR atau T-cell reseptor adalah molekul yang dapat ditemui pada permukaan sel T atau limfosit T. Interaksi dengan segmen asam amino AG tidak dapat berikatan langsung AG dengan soluble. Yang ketiga ada MHC atau kompleks histokompatibilitas utama, adalah sekumpulan gen yang dapat ditemukan pada semua jenis vertebrata. Berikatan lain dengan interaksi AG dengan TCR. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Nama saya Cindy Indrani, NIM 1701011083. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber antigen. Yang pertama, sumbernya itu dari eksogen. Jenisnya banyak jenis. Contohnya mikroorganisme, polen, polutan, obat-obatan. Arti klinis, kerentanan terhadap mediator imunologis. Yang kedua, sumbernya dari endogen atau xenogeneik atau heterolog. Jenisnya seno atau heteroantigen. Contohnya AG jaringan yang cross reaction. Arti klinis glomerulonefritis, demam rematik. Yang ketiga, sumbernya berasal dari endogen atau xenogeneik atau heterolog. Jenisnya autoantigen. Contoh AG organ spesifik, antigen spesifik IG. Arti klinis autoimun. Dan yang terakhir, sumbernya berasal dari allogeneik atau homolog. Jenisnya allo atau isoantigen. Contoh, golongan darah MHC atau HLA. Arti klinis hemolitik pada neonatus, transfusi, transplantasi. Baik, demikian dari hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kami bagi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.